Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faya mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita mari panjatkan puji dan syukur terhadap Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Serta jangan lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan kultum tentang hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana kita akan berakhir, di mana tempat kita berpijak sekarang nanti bukan lagi di bumi tapi di alam barzah. Hari akhir bukan hanya saja tentang hari kiamat, namun juga ada hari di mana kita akan meninggal, itu juga disebut hari akhir. Hari kiamat yang pertama itu akan terjadi dan pasti umat manusia akan merasakannya. Kiamat yang pertama adalah kiamat kubro, di mana semua alam semesta itu akan hancur lebur dan tidak ada tersisa. Dan yang kedua itu adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir dan lain sebagainya. Dan juga bisa kematian. Oke. Ciri-ciri dari kiamat kubro yaitu sudah dirasakan sebenarnya oleh sekarang. Yang pertama adalah Arab berubah menjadi hijau, yang asalnya gurun menjadi tanahnya menjadi hijau. Yang kedua, zina itu bebas, legal dan sudah dipertontonkan. Yang selanjutnya ada kejahatan-kejahatan sudah merajalela. Kiai-kiai dan para ustadz sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kiamat kubro akan terjadi ketika umat manusia tidak lagi mengumandangkan azan dan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kiamat sugro yaitu seperti bencana alam, contohnya adalah gempa bumi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah kiamat sugro ini ada contohnya seperti kematian. Kematian ini kita harus persiapkan sedemikian rupa, karena Rasulullah SAW pernah berkata, sebaik-baiknya orang ialah mempersiapkan dirinya untuk menjelang hari kekalnya, yaitu kematian dan alam barzah. Kiamat kubro itu tidak akan menyisakan sedikit pun makhluk yang hidup di muka bumi ataupun di alam semesta. Seperti malaikat maut pun akan mencabut nyawa dirinya sendiri ketika kiamat kubro itu sudah datang. Lalu sebelum kiamat kubro itu terjadi, ada kejadian-kejadian yang membuat kita semua itu terlena, yaitu dengan datangnya Dajjal. Dajjal merupakan ciptaan Allah yang dirancang untuk menggoda manusia pada hari kiamat yang akan terjadi. Dajjal akan menyebarkan hoax atau berita palsu terhadap umat manusia bahwa dirinya adalah Tuhan. Dajjal akan mempertunjukkan kekuatan dan kebisaannya untuk mematikan manusia dan membangkitkannya lagi. Padahal itu hanya
ilusi. Sebenarnya ketika Dajjal sudah membunuh seseorang, dia itu tidak bisa membangkitkannya kembali. Itu hanya adalah setan yang dirubah bentuknya oleh Dajjal menyerupai manusia yang sudah dibunuhnya. Dan nanti ketika Dajjal sudah banyak pengikutnya, lalu akan turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, maka disitulah kiamat akan terjadi dan semua alam semesta akan hancur dan tidak ada kehidupan lagi di alam semesta ini. Hikmah yang dapat diambil adalah kita harus mempersiapkan amal kita sebaik-baiknya untuk mempersiapkan nanti di hari akhir. Dan kita harus selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan saya, Allah itu benci, sangat benci dengan dosa, tapi tidak dengan pendosanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.